Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Agustina dari UPJJ Universitas Terbuka Palangkaraya, Program Studi Statistika dengan NIM 0502151101. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah struktur data. Oke, kita ke e-learning dulu untuk nah, mohon maaf Bapak. E-learning dulu untuk melihat soal tugas 3. Astagfirullahaladzim. Berikut adalah tugas 3 dengan 2 soal. Soal pertama adalah membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS. Dan soal kedua adalah membuat program pencarian menggunakan algoritma Birds First Search atau BFS. Langsung saja, ini adalah tugas yang sudah saya kerjakan. Tugas 1 dengan soal membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Menggunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung saja. Ini adalah kode yang sudah saya buat. Copy dulu. Kita ke W3School. Saya di sini menggunakan W3School untuk mengerjakan tugasnya G. Terus dulu dan paste kode yang sudah saya buat. Apa itu DFS atau Deep First Search? DFS bekerja seperti labirin, memilih satu jalur dan mengikutinya sejauh mungkin hingga mencapai jalan buntu. Baru kemudian kembali dan mencoba jalur lain. Oke, fungsi ini melakukan pencarian dengan menerima 4 parameter yaitu graph, start node, target value, dan node value. Eh, Inisialisasi kunci yaitu stack nih dan facet. Stack ini diimplementasikan menggunakan list Python eh, bertindak sebagai tumpukan, memulai dengan memasukkan start node ke dalamnya. Visit, visited, visit, visit, menggunakan set Python berfungsi sebagai daftar simpel yang sudah pernah dikunjungi. Ini mencegah algoritma berputar tanpa henti atau loop pada graf yang memiliki siklus. Selanjutnya, loop pencarian while stack. Pencarian terus berjalan selama tumpukan stack tidak kosong. Pop ambil, mengambil simpul paling atas atau elemen terakhir dari tumpukan. Ini adalah langkah yang mendorong pencarian ke dalam LIFO. LIFO. Selanjutnya, pengecekan kunjungan. Simpul diperiksa jika sudah ada di visit. Ia diabaikan. Jika belum, ia ditambahkan ke visit dan proses dilanjutkan. Selanjutnya, cek goal state. Setelah simpel dikunjungi, ia segera diperiksa apakah nilai datanya sama dengan target value.
Jika ya, pencarian berhasil dan fungsi berakhir. Selanjutnya, eksplorasi tetangga atau fus tetangga. Simpel-simpel yang terhubung tetangga dengan current node diambil dari graph. Tetangga diurutkan secara menurun, reverse sebelum dimasukkan ke tumpukan. Alasan, karena mekanisme LIFO, elemen yang terakhir dimasukkan akan keluar duluan dengan mengurutkan terbalik, memastikan bahwa node dengan nomor atau nama yang lebih kecil, misalnya A2 daripada A3, akan ditempatkan di atas tumpukan sehingga diproses terlebih dahulu. Nah, tetangga yang belum dikunjungi dimasukkan ke dalam tumpukan, siap untuk pop pada iterasi berikutnya. Berikut adalah stub graph dan data. Hmm, Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada satu ini, dia terhubung ke 2 dan 3. Kalau 2 terhubung ke 1, 4, 5. 3 terhubung ke 1, 6. 4 terhubung ke 2 saja. 5 terhubung ke 2 dan 7. 6 terhubung ke 3 dan 8. 7 terhubung ke 5 dan 8 terhubung ke 6. Nah, nilai data pada node-nya yaitu yang satu ini adalah 10, 2 adalah 5, sorry, 3 adalah 20, 4 adalah 15, 5 adalah 30, 6 adalah 25, 7 adalah 40, dan 8 adalah 35. Target yang dicari yaitu di node 7 atau A7. Kita coba panggil, oke, langsung saja kita coba panggil fungsi DFS-nya, run. Ya, goal tercapai, nilai 40 ditemukan pada node A47. Ini adalah proses pencarian DFS-nya dengan target 40. Ya, goal tercapai. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu membuat program pencarian menggunakan algoritma Bird First Search atau BFS dalam bahasa Java. Nah, sama seperti soal nomor 1, gunakan graf dengan level node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Dan terakhir jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, ini adalah kode yang sudah saya buat. Langsung saja kita gerakkan. Oh, nanti takutnya. Copy dulu. Kita balik ke Waitress Call. Ya tadi hapus dulu. Dan paste. Hmm. Di sini kita menggunakan Breed Force Search atau BFS. Apa itu BFS? BFS bekerja seperti gelombang air yang menyebar dari satu titik, menemukan semua simpul terdekat terlebih dahulu atau ke tetangga-tetangga dulu. Kemudian simpul yang berjarak 2 langkah dan seterusnya. Langsung saja implementasi Birds per Search menggunakan Quay. Fungsi ini seperti fungsi yang pertama tadi, menjalankan pencarian dengan menerima 4 parameter juga, yaitu ada graph, start node, target value, dan node value. Menggunakan DQ dari collection sebagai queue atau pipo, kita mengimpor DQ dari modul collection karena ini adalah cara yang efisien untuk mengimplementasikan antrian queue di Python. Operasi pull plot
Koplat, dan opennya sangat cepat. Di QW diimplementasikan sebagai antrian pipo. Kita memulai dengan memasukkan start node ke dalamnya. Nih, selanjutnya lo pencarian utama while queue ini key. Pencarian berlanjut selama antrian queue belum kosong. Dek queue diambil menggunakan queue fold 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 left untuk mengambil simpul paling kiri elemen pertama dari antrian karena ini dari antrian. Karena ini pipo, simpul yang telah menunggu paling lama atau paling dekat dengan simpul awal akan diproses terlebih dahulu. Ini yang mendorong pencarian secara melebar. Selanjutnya cek goal state-nya. Oh, sorry, kelewatan. Ini simpul saat ini current node ditandai sebagai dikunjungi. Walaupun sudah ditambahkan ke visited saat di NQW dan nilainya dicek. Terus selanjutnya cek goal stat. Setelah mengunjungi simpul, kita segera memeriksa apakah nilai datanya sama dengan target value. Selanjutnya, eksplorasi tetangga. Kita mendapatkan semua tetangga dari current node. Mereka diurutkan sorted untuk konsistensi, meskipun pengurutannya tidak wajib untuk BIS. Hanya tetangga yang belum dikunjungi yang diproses. Sini, tandai dan NQW. Tetangga yang memenuhi syarat segera ditambahkan ke visit, kemudian di NQW. Nih, penambahan ini dilakukan di sisi kanan antrian. Dengan menempatkan simbol yang baru ditemukan di bagian belakang antrian, kita memastikan bahwa simbol di level kedalaman saat ini akan diproses sepenuhnya sebelum kita mencapai simbol yang baru di InQW pada level berikutnya. Oke, berikut adalah scope graph dan datanya. Graph datanya ada ini satu terhubung ke dua dan tiga. Dua terhubung ke satu, 4, dan 5. Tiga terhubung ke satu dan 6. 4 terhubung ke 2, 5 terhubung ke 2, 7. 6 terhubung ke 3 dan 8. 7 terhubung ke 5 dan 8 hanya terhubung ke 6. Nilai pada node-nya ini, satu ini bernilai 10, dua nilainya 5, sama seperti tadi. 3 bernilai 20, 4 bernilai 15, 5 bernilai 30, 6 bernilai 25, 7 bernilai 40, dan 8 bernilai 35. Oke, langsung saja kita coba panggil BFS-nya, run. Bismillah. Nah, goal tercapai, nilai 40 ditemukan pada node A47. Berikut adalah proses pencarian BFS-nya, target tadi 40, dan goalnya tercapai. Ya, ini ada, sorry. Ini adalah DFS, dan ini adalah BFS. Sekian tugas struktur data 3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Selama tutun dalam 2 bulan ini bimbingannya. Sampai jumpa. Dadah.